Seorang suami di Indramayu, Jawa Barat tega membunuh istrinya hanya karena sang istri meminta uang. Suami yang berstatus tersangka ini bernama Mustafa dan membunuh istrinya dengan cara mencekik. Kemudian Mustafa ini menguburkan jenazah istrinya di kolong tempat tidur yang berada di kediaman mereka. Tersangka mengatakan ke warga sang istri menghilang sejak 40 hari lalu. Dan kasus pembunuhan ini terungkap setelah tetangga korban mencium bau busuk yang menyengat yang diduga berasal dari kamar rumah korban. Warga pun melaporkan kecurigaan tersebut ke polisi dan setelah dibongkar kemudian menemukan jenazah Junah. Dan hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Indramayu, sementara jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Losarang Indramayu untuk proses otopsi. Ya, kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan narasumber sudah bergabung bersama kami, ada kriminolog Mbak Eva Ahyani Zulfa. Selamat pagi Mbak Eva. Pagi. Ya, nanti juga akan ada AKP Hamzah Badaru, tapi nanti kita masih mencoba untuk menghubungi. Saya mau ke Mbak Eva terlebih dulu. Mbak Eva, kalau melihat kejadian ini kan sudah ada berapa kali kejadian serupa ya Mbak ya? Apa sih Mbak yang menyebabkan ini seorang suami ini kemudian tega membunuh istrinya sendiri, meskipun ini perkembangan penyelidikan masih terus dilakukan? Kalau kita lihat situasi sekarang ya Mbak ya, itu kita bicara statistik saja gitu. Ya misalnya angka kekerasan rumah tangga pasca pandemi gitu ya. Ini catatan dari beberapa lembaga, saya sebut saja misalnya APIK gitu ya, yang mencatat angka yang luar biasa memang. Ya, jadi kalau kita lihat barangkali situasi di dalam masyarakat yang berubah secara mendadak gitu ya. Orang jadi kehilangan pekerjaan, kemudian ibu rumah tangga yang kesal karena mendidik anak, tuntutan ekonomi yang tidak terpenuhi. Situasi-situasi ini tidak semua orang bisa kemudian beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu apa yang terjadi ya banyak terjadi penyimpangan perilaku yang dalam kasus ini kalau kita lihat bahkan sampai ke dalam konteks pembunuhan yang terjadi. Berarti Nah, kalau saya kira ini yang harus kita lihat ya, kenapa kemudian dalam beberapa waktu belakangan ini kekerasan bahkan dalam konteks ini kekerasan dalam rumah tangga itu kerap kita temui gitu ya, dan bahkan dalam level yang sangat sadis. ya, analisisnya Mbak Eva berarti menitik beratkan bahwa ini adalah dampak karena pandemi itu ya? Salah satu yang saya lihat ya dari beberapa kasus yang dipertanyakan kepada saya ya dalam waktu yang relatif sebetulnya tidak terlalu lama antara peristiwa ke peristiwa yang terjadi. Yeah. Jadi kalau kita bicara social development theory misalnya atau lifestyle lah yang Mas ya, ini apa namanya membuat kita miris gitu loh. Lifestyle yang saya maksud adalah bagaimana orang harus mencoba mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kepada kebiasaan-kebiasaan baru secara cepat. Ya, termasuk tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang luar biasa. Nah, ini yang tidak diimbangi kemudian dengan proses memicu kita untuk beradaptasi dengan cepat. Kemampuan adaptasi setiap orang itu kan beda-beda. Okay. Gitu ya. Kalau mereka yang cenderung tidak bisa beradaptasi akhirnya mengambil jalan pintas. Melakukan inovasi-inovasi yang dalam konteks ini negatif, inovasi yang saya maksud adalah inovasi yang justru negatif begitu. Iya. Kalau tadi ya, menghilangkan anggota keluarga untuk meringankan beban ekonomi dalam konteks ini misalnya. Ya, kalau dalam kasus ini. Kalau tadi kan pembahasannya soal menitik beratkan pada pandemi dengan dampak yang negatif. Kita geser dulu soal si suami ini mencoba menguburkan atau sudah menguburkan si istrinya korban ini di dalam rumah. Itu kan hitung-hitungannya kalau misalnya awam gitu ngapain sih? Kan bisa ketahuan. Ngapain sih kok tega banget gitu. Iya. Kalau tadi yang saya gali adalah bagian dari motif ya. Apa yang dikatakan sebagai motif untuk membunuh. Kalau dilihat dari sisi perbuatan yang dilakukan tentunya kita akan melihat dari kacamata hukum pidana.
Ya, dalam konteks hukum pidana ini yang kita sebut sebagai satu pembunuhan berencana, gitu ya. Jadi bagaimana orang kemudian melakukan tindak pidana tidak semata-mata dia berpikir tentang bagaimana melakukan tindak pidananya, tapi juga berpikir tentang apa, bagaimana dia menggunakan alat apa dia melakukan tindak pidana itu, dan bahkan dia berpikir tentang apa yang harus dia lakukan setelah tindak pidana itu selesai. Dalam konteks ini misalnya menghilangkan bukti, ya, menghilangkan kemudian jejak-jejak dia di dalam melakukan tindakan itu, termasuk bahkan menguburkan istrinya di tempat yang tidak seharusnya dan dengan tata cara yang tidak seharusnya. Ini yang saya kira di dalam kacamata hukum pidana menjadi bagian dari hal yang memberatkan dia ketika kemudian hakim memutuskan akan menghukumnya, begitu. Nah, level-level pemikiran seperti tadi yang Mbak Eva sampaikan itu apakah dimiliki seragam pada semua rentang usia? Karena kan kalau saya tidak salah nih, nanti kita konfirmasi ke pihak kepolisian, si pelaku ini usianya sudah 70, Mbak. Nah, apakah level-level pemikiran itu memang sebenarnya dalam semua rentang usia ya sama-sama saja? Tidak ada satu batasan bahwa satu perilaku pembunuhan dengan rencana itu hanya dilakukan oleh orang-orang dalam periode atau dalam waktu tertentu, dalam situasi tertentu atau dalam batas usia tertentu. Tidak ada sih data yang saya lihat ya untuk mengatakan bahwa pembunuhan berencana itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang usianya masih gagah perkasa gitu, tidak gitu. Oke, Mbak Eva, tapi kita ingin tahu Mbak Eva, kalau tadi kan motif sudah disampaikan oleh Mbak Eva meskipun masih dilakukan penyelidikan mengenai hal ini ya Mbak Eva ya. Tapi apa sih Mbak kemudian yang menjadi dasar ya? Apakah kemudian memang ini ada kemungkinan dari pelaku ini dulunya memang sempat mendapatkan kekerasan atau seperti apa sih Mbak? Ya, kalau pakai bahasa awam barangkali ya pikiran sesat gitu ya. Setan datang itu kan tidak bisa diprediksi atau tidak bisa direncanakan ya. Dia hadir begitu saja di dalam konteks emosi orang yang luar biasa, dia menjadi gelap mata. Tetapi konteksnya kalau kita bicara soal gelap mata, itu tidak semata-mata gelap mata yang kemudian melakukan pembunuhan sadis. Gitu. Kalau gelap mata hanya sekedar membunuh saja, itu barangkali tidak, kemudian kita tidak akan melihatnya ke dalam konteks dia membabi buta. Dalam pengertian melakukan satu konteks penggalian atau penentuan tempat di mana kemudian dia menghilangkan barang bukti. Ada satu fase di mana dia bisa berpikir dengan tenang tentang apa atau perbuatan apa yang dia lakukan. Baik Mbak Eva, saya mau ke Kasat Reskrim Polres Indramayu, AKP Hamzah Badaru. Selamat pagi Pak Hamzah. Selamat pagi Mbak. Iya, Pak Hamzah, kita ingin tahu singkat saja Pak. Pemeriksaan masih dilakukan, fakta terbaru yang bisa diungkap apa Pak? Baik, jadi kemarin kita sudah mengamankan terduga pelaku yaitu suami dari korban. Sudah kita mintai keterangan. Jadi menurut pengakuan bahwa pada awal Agustus mereka berdua sedang terjadi percekcokan gitu, dari pertengkaran antara si diduga pelaku ini dengan korban. Berlatar belakang dari si korban meminta uang 150.000 untuk belanja kebutuhan. Kemudian pada saat itu memang suaminya tidak memiliki uang. Kemudian terjadilah pertengkaran di situ. Setelah itu si korban ini menurut pengakuan pelaku mengusir diduga pelaku ini. Pelaku tidak terima, kemudian mencekik korban, dan setelah itu ditinggal. Baik. Selama 3 hari. Nanti keterangannya kita gali lagi ya di segmen berikutnya karena kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, saya mau langsung lanjut ke Pak Badaru. Pak, ini tadi kan informasinya bahwa pelaku ini tidak memberikan uang yang diminta oleh korban. Alasannya apa ya, Pak? Ya, alasannya tidak mempunyai uang, Pak. Karena memang diduga pelaku ini memang tidak punya pekerjaan, hanya sebagai buruh tani aja, harian lepas. Ada hubungannya nggak Pak kalau misalnya kita bicara soal
pekerjaan harian lepas, ada nggak hubungannya dengan pandemi ini? Mungkin karena kekurangan penghasilan yang menurun drastis atau akhirnya kesempatan bekerjanya jauh lebih berkurang? Sementara kami belum bertanya sampai ke sana, tapi dari hasil yang kita peroleh bahwa memang diduga pelaku ini memang kehidupannya bisa dikatakan susah. Gitu. Karena tinggal di rumah tidak layak huni, Mbak. Usia pernikahan sudah berapa lama, Pak? Korban dan juga pelaku? Usia pernikahan dari suami istri ini, mereka menikah pada tahun 1982. Jadi sekitar 28 tahun. Oke. Pak Hamzah, ide untuk menyembunyikan jenazah korban ini secara spontan atau sudah direncanakan, Pak? Menurut hasil pemeriksaan, jadi pada saat diduga pelaku ini mencekik korban, pada saat itu korban sudah tidak berdaya, tidak gerak lagi melakukannya. Kemudian sempat ditinggal 3 hari dulu, si pelaku ini meninggalkan rumah, kemudian balik lagi karena korban ini sudah tidak bergerak dan mengeluarkan bau, akhirnya secara spontan si diduga pelaku ini menguburkan korban. Oke. Pemeriksaan kejiwaan juga dilakukan tidak, Pak, terhadap pelaku? Pastinya nanti akan kita tempuh pemeriksaan kejiwaan. Tapi sejauh ini, Pak, kalau dari pemeriksaan pihak kepolisian seperti apa, Pak, kalau mengenai kejiwaan pelaku ini? Misalnya ketika dimintai keterangan seperti apa? Kalau menurut analisa kami dari pihak kepolisian bahwa si pelaku ini saat kita tanyakan masih bisa menjawab. Jadi kejiwaannya masih belum tidak terganggu menurut kami. Belum ada indikasi itulah ya penilaian Pak Hamzah melihat. Nah, Pak Hamzah, kalau dari cerita-cerita tetangga warga kiri kanan sering cekcok nggak sih, Pak, sebelumnya, Pak? Kami sudah menanyakan beberapa saksi, yaitu tetangga-tetangga di sekitar TKP, yaitu mereka menerangkan bahwa memang suami istri ini sering cekcok, sering bertengkar. Yang disertai kekerasan fisik? Iya. Nah, Pukul. Gimana Pak Hamzah? Ada kekerasan fisiknya. Oke, baik. Nah, dengan peristiwa ini, apakah ini terkena pasal pembunuhan berencana, Pak Hamzah? Ya, sementara kami terapkan karena ini mereka sebagai suami istri yang sah, kita terapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau 338 KUHP. Oke, baik. Baik, Terima kasih Pak Hamzah Badaru sudah bergabung bersama kami. Mbak Eva juga terima kasih sebelumnya sudah memberikan pencerahan atau analisisnya buat kami di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Semoga sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua.